Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPG Indonesia. Tetap semangat Bapak Ibu guru Indonesia. Di sini saya akan memberikan arahan kepada guru-guru yang mengikuti kegiatan piloting pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Nah, pertama kali Bapak Ibu, kita akan melakukan persiapan bimbingan teknis, persiapan alur penyelenggaraan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Di mana alurnya Bapak Ibu sekalian bisa cek, bisa lihat, bisa dibaca, bisa dicermati di monitor Bapak Ibu sekalian. Jadi dari pemanggilan dan penerimaan peserta, kemudian proses pembelajaran PPG, kemudian uji kompetensi pendidikan profesi guru, kemudian bagaimana kalau nggak lulus, kemudian bagaimana kalau sudah lulus. Nah, di sini alurnya Bapak Ibu bisa lihat sekalian. Dari pemanggilan kita lapor diri ke LPTK, di mana guru tertentu piloting ini lapor dirinya dilaksanakan secara online atau secara daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah lapor diri, Bapak Ibu bisa akses pembelajaran mandiri melalui PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke UKPPG, di mana pendaftaran di aplikasi UKPPG itu di situ nanti akan ada simulasi ujian UTBK dan pelaksanaan ujian tertulis dan uji kinerja. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan lulus, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat mendidik. Nah, bagaimana kalau tidak lulus? Tentu Bapak Ibu menjadi peserta retaker. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian persyaratan peserta UKPPG, yaitu UKPPG dapat diikuti oleh seluruh peserta program PPG yang telah terdaftar di LPTK, menyelesaikan lapor diri dan memiliki nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa, serta telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah menyelesaikan pembelajaran mandiri di PMM. Jadi Bapak Ibu, sebagai tanda Bapak Ibu masuk ke sebuah perguruan tinggi, Bapak Ibu akan memperoleh nomor pokok mahasiswa. Ini wajib. Nah, kemudian Bapak Ibu harus terdaftar di perguruan tinggi tersebut dalam wujud NPM tadi, nomor pokok mahasiswa. Dan tentu ujung akhirnya Bapak Ibu masuk ke PD Dikti. Nah, masa pembelajaran dan UKPPG bagi guru tertentu, peserta dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai kemampuannya dan mendaftar UKPPG kapanpun setelah selesai pembelajarannya selama masih dalam masa studinya. Guru-guru diharapkan tidak stres dengan batas waktu atau lini masa pembelajaran. Di antara runtutan, tugasnya sangat dipahami kalau setiap guru punya kemampuan berbeda-beda, baik kemampuan pedagogi maupun kemampuan IT dalam menyelesaikan pembelajarannya. Nah, materi uji UKPPG bagi guru tertentu ini adalah penilaian UKPPG dilakukan sesuai dengan bidang studi PPG yang diambilnya, yaitu perangkat pembelajaran, RPP atau modul ajar, serta video pembelajaran dibuat sesuai bidang studi PPG yang diambilnya. Disesuaikan dengan mata pelajaran yang tersedia pada jenjangnya. Nah, kita lihat uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru bagi guru tertentu
Nah, ini ada ujian tertulis, di mana ujian tertulis ini adalah menilai pengetahuan, keterampilan, menyelesaikan masalah, dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran atau pembelajaran di kelas. Nah, ini meliputi tes objektif dan tes subjektif yang terdiri atas uraian reflektif berbasis kasus. Nah, kemudian ada namanya uji kinerja. Nah, tadi ada uji tertulis dan ada uji kinerja. Ujian tertulis ini berbasis komputer dan berbasiskan domisili. Jadi Bapak Ibu tesnya nggak harus pergi ke LPTK yang tempat Bapak Ibu belajar, tapi Bapak Ibu berdasarkan domisili. Nah, domisili ini Bapak Ibu harus menyiapkan berbagai macam perangkat, tentu seperti laptop, kemudian kamera, kemudian tripod. Nah, kemudian jaringannya harus stabil. Catat, Bapak Ibu sudah lengkap semua peralatan tapi jaringannya nihil atau low, tentu ini akan mengganggu pelaksanaan ujian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada ujian kinerja. Nah, di sini menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Nah, penilaian ini terhadap penilaian perangkat pembelajaran, penilaian video praktek pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran UKPPG. Ini langkah-langkahnya ya, ada sampai 8 langkah. Yang pertama, untuk mengikuti ujian tertulis maupun ujian kinerja, Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran UKPPG, kemudian melakukan penyusunan dokumen uji kinerja. Nah, setelah itu masuk ke poin 3, unggah dokumen uji kinerja. Nah, kemudian ada namanya uji coba UTBK atau simulasi UTBK. Jadwalnya ditentukan sesuai dengan jadwal, jadi Bapak Ibu tidak bisa semaunya nggak mengikuti jadwal. Nah, kemudian ada pelaksanaan UTBK. Nah, kemudian step yang keenam yaitu penilaian uji kinerja dan kemudian pengolahan hasil dan penetapan kelulusan. Nah, uji tertulis kita bahas satu persatu. Ujian tertulis berbasis komputer UTBK. Nah, dilaksanakan secara daring domisili, kemudian tes objektif ini terdiri atas 50 soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks dengan durasi waktu pengerjaan 120 menit. Nah, kemudian bentuk soal pedagogik umum, pedagogik content knowledge, dan situational judgment test. Kemudian disusun berdasarkan model kompetensi lulusan 26, 26 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Nah, kemudian ada tes subjektif. Nah, ini masuk dalam uji tertulis berbasis komputer. Uraian berbasis studi kasus dilaksanakan secara daring domisili tepat setelah selesai melaksanakan tes objektif. Memuat satu soal uraian dan dikerjakan dalam 30 menit. Penilaian dilakukan oleh penguji secara asinkronus atau secara daring melalui aplikasi UKIN UKPPG. Nah, dokumen penilaian ujian kinerja, nah perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Nah, peserta perangkat pembelajaran berupa RPP, RPPH, modul ajar atau RPL. Kemudian video praktek pembelajaran berupa video peserta saat melaksanakan pembelajaran sesungguhnya, real teaching bersama peserta didik di ruang kelas ataupun ruang pembelajaran lainnya. Kemudian peserta bidang studi bimbingan konseling. Nah, ini perbedaannya ya dalam dokumen penilaian ujian kinerja. Untuk bimbingan konseling, perangkat pembelajaran atau layanan berupa rencana pelaksanaan layanan konseling individual atau RPLKI. Kemudian rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal RPLBKL. Nah, kemudian video
video praktek pembelajaran atau layanan berupa video praktek layanan bimbingan klasikal dan video layanan konseling individual. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai semua guru-guru Indonesia, ketentuan umum penulisan dokumen UKPPG ini nyata, orisinal, lengkap, dan paham. Nah, ketentuannya nyata, dokumen dipakai dalam tugas dan video diambil berdasarkan pengalaman mengajar sendiri. Kemudian lengkap, dokumen dibuat selengkap mungkin sesuai ketentuan. Nah, ini ada orisinal, hasil karya sendiri dan bukan merupakan produk plagiarisme. Nah, nanti ada uji plagiarisme ke orisinalnya ini Bapak Ibu ngambil dari Google, ChatGPT atau apa, nanti akan diuji produk Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian paham di sini pahami kasus dengan baik dan kuasai relasinya dengan nilai-nilai filosofi pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikutin dengan baik dan seksama, ikutin instruksi, jangan keluar dari instruksi atau juknis. Jadi Bapak Ibu enggak semau-maunya untuk ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa perangkat mengajar sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian durasi pembelajaran 2JP. Hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain, bukan hasil copy paste. Nah, kemudian poin ketiga, dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan media, bahan ajar, lembar kerja dan instrumen evaluasi jika ada. Poin keempat, perangkat pembelajaran atau layanan yang dibuat dan diketik dalam Microsoft Word kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Ingat, apapun aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, itu Canva, itu PPT, itu Word, hasil akhir yang digunakan PDF. Nama file perangkat pembelajaran dengan format, kemudian underscore nama peserta, underscore NPM atau NIM, dan diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh panitia UKPPG. Nah, ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran atau layanan peserta bimbingan konseling. Nah, ini beda lagi Bapak Ibu. Tadi yang non konseling, ini yang peserta konseling. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa 1. Perangkat layanan sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Kemudian poin kedua, dokumen yang disusun adalah 1 RPL konseling individual dan 1 RPL bimbingan klasikal. Durasinya berapa? 1 JP. Kemudian poin ketiga, RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan serta media jika dibutuhkan. Nah, poin keempat, perangkat pembelajaran atau layanan dibuat dan diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ketentuan formatnya ditulis RPLKI underscore nama peserta underscore NIM dan RPPLBKL underscore nama peserta underscore NIM. Dan ini diunggah dalam sistem yang disiapkan oleh PNU KPPG. Nah, kita bahas ketentuan pembuatan video praktek pembelajaran. Nah, ketentuannya video dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Poin 1 diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Kemudian poin 2 dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
Poin ketiga, direkam saat mengajar dengan durasi minimal 2 jam pelajaran PAUD menyesuaikan. Dibuat dalam format MP4 atau MP4. Kemudian poin 5, gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Nah, poin ke-6, Bapak Ibu sekalian, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan dari pembuka, inti, dan penutup. Nah, poin 7, tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya, atau background musik. Nah, itu tidak ada. Nah, video yang diunggah terdiri atas 1. Rekaman utuh selama minimal 2 jam pelajaran tanpa editing dengan nama file video utuh nama mahasiswa _npm. Kemudian rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran layanan sesuai modul ajar atau RPL dengan penulisan atau format penulisan video edit _ nama mahasiswa _npm atau nim. Nah, ini untuk ketentuan pembuatan video praktik pembelajaran peserta bimbingan konseling. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, video praktik layanan bimbingan klasikal dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dibuat berdasarkan RPL, rencana pelaksanaan layanan yang telah disusun dan diunggah sebelumnya. Poin kedua, direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 jam pelajaran. Poin 3, dibuat dalam format MP4. Poin 4, gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Nah, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, pembuka, inti, penutup. Dan poin terakhir, tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya, atau latar belakang musik. Video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh selama 1 jam pelajaran tanpa editing dengan nama video utuh nama mahasiswa _nim. Kemudian rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran layanan sesuai dengan modul ajar RPL, penulisan nama file, video edit, nama mahasiswa, dan NIM. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Untuk tadi sudah bimbingan konseling. Nah, ini masih lanjut untuk video praktik layanan konseling individual. Kalau tadi kan klasikal. Nah, kalau yang ini layanan konseling individual. Nah, ketentuannya apa saja? Ketentuannya, peserta melakukan praktik layanan konseling individual dengan 1 orang peserta didik sebagai konseling. Peserta merekam sesuai dengan kode etik. Identitas konseling harus disamarkan sehingga wajah konseling tidak boleh terlihat jelas. Misal tampak samping. Namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Perekaman harus mendapat izin dari konseling dan orang tua konseling yang dibuktikan dengan surat izin tertulis, informed consent. Kemudian poin 3, video wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap, meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian yang keempat, peserta dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil peserta sekolah dalam video berdurasi maksimal 1 menit. Dan poin 5, video praktik layanan konseling individual berdurasi 30 menit. Dan poin ke-6, video praktik layanan konseling individual tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring.
Kemudian yang ketujuh, file video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dengan nama file video KL underscore senama peserta underscore npm atau NIM dengan format MP4. Nah, ini contoh view videonya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di monitor masing-masing Bapak Ibu. Kemudian untuk kita bahas ketentuan unggah dokumen uji kinerja. Nah, poin pertama, video praktik pembelajaran diunggah di Google Drive atau YouTube masing-masing peserta. Jadi Bapak Ibu semua harus memiliki akun Google atau akun Gmail, atau Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran. Nah, silakan digunakan, tapi di sini pastikan tautan yang diunggah adalah tautan file, bukan tautan folder. File video yang tautannya sudah tersimpan dalam aplikasi UKIN tidak dihapus atau dikirim ke folder trash. Kemudian tautan file video yang diunggah sudah diset untuk dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki link. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Nah, siapa saja bisa memiliki link. Nah, pastikan hak akses. Ini yang dilakukan oleh guru-guru adalah kesalahan ketika Bapak Ibu ngeklik dibatasin. Nah, ini jangan dibatasin, tapi anyone with the link-nya itu harus diaktifkan di checklist siapa saja yang memiliki link. Pastikan hak akses diatur dengan mengklik bagian dibatasi lalu mengubah menjadi siapa saja bisa mengakses. Jangan sampai penguji mau menilai tapi hak aksesnya Bapak Ibu batasi. Nah, perangkan dan video praktek pembelajaran diunggah ditautkan ke dalam laman ujian yang ditetapkan oleh panitia UKPPG. Nah, ini catatan khusus Bapak Ibu semua. Perhatikan dokumen yang dibuat adalah hasil karya sendiri. Bapak Ibu guru tercinta harus bangga dengan karyanya sendiri. Semua bentuk plagiarisme tidak diperkenankan. Semua bentuk penjiplakan atau mengambil karya orang lain, menjiplak karya orang lain tidak diperkenankan dan sangat berpengaruh terhadap kelulusan peserta. Nah, ini strategi untuk unggah dokumen Bapak Ibu semua. 1. Persiapkan dokumen dengan baik sesuai dengan ketentuan. Perhatikan lini masa UKPPG. Nanti saya ambil sampel untuk lini masanya. Yang kedua, unggah dokumen dalam Google Drive, khususnya video boleh di YouTube, dan pastikan akses dokumen terbuka untuk dilihat oleh penguji. Poin ketiga, unggah atau sematkan tautan dokumen dengan cermat ke dalam aplikasi UKIN UKPPG sesegera mungkin. Kemudian poin keempat, cek ulang sebelum klik tombol simpan. Nah, kesalahan-kesalahan yang menghambat penilaian. Nah, ini UTBK, uji tulis berbasis komputer. Terlalu lama terpaku pada satu soal sehingga kehabisan waktu. Yang kedua, tidak membaca perintah dengan benar. Nah, hindari Bapak Ibu. Jangan dipraktekkan, jangan dilaksanakan, tapi hindari. Jadi jangan terpaku pada satu soal. Nah, itu untuk UTBK. Kemudian untuk uji kinerja tidak mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan. Tadi sudah saya jelaskan ketentuan-ketentuan untuk uji kinerja. Kemudian unggahan dokumen tertukar, tidak membuka akses untuk siapa saja yang memiliki link pada dokumen yang diunggah. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kesalahan-kesalahan yang menghambat penilaian. Nah, kita di ujung akhir
Lakukan yang terbaik karena niat baik tentu harus diiringi dengan usaha yang baik untuk hasil yang baik pula. Baik Bapak Ibu, terima kasih demikian atas arahan-arahan atau petunjuk bimbingan teknis bagaimana persiapan UKPPG agar Bapak Ibu semua khususnya PPG piloting bagi guru tertentu mendapatkan hasil yang terbaik dan bermanfaat. Tentu hasil yang baik bermanfaat dan lulus itu adalah kebanggaan Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi saya membahas lini masa ya. Lini masa kita lihat dulu. Iya, sudah tampil ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicek, bisa dilihat jadwal UKPB ini lini masa contoh. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan lini masa atau tenggang waktu yang sudah disediakan. Tidak boleh semau-maunya tiba-tiba di luar jadwal. Ini tidak disarankan atau tidak bisa diikuti. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui jadwal. Misalkan 1 pendaftaran UKPPG. Nah, ini tanggal 16 sampai 4 November misalkan. Nah, ini ada linknya. Linknya di mana? Nah, untuk peserta retaker ikutin juga ini. Nah, poin kedua, bagaimana unggah dokumen. Nah, tanggal 6, 10. Nah, ini adalah bagian dari lini masa. Kemudian sampai periode penilaian dokumen. Nah, ini di sini keterangannya daring melalui laman. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian beberapa contoh lini masa yang Bapak Ibu bisa ikuti untuk mengikuti pelaksanaan PPG piloting bagi guru tertentu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat, salam PPG Indonesia.